Jadi kalau mau sukses, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi. Kalau mau sukses di Keling, selain kerja keras, harus punya ilmu. Maka di Keling, tadi Pak Profesor cerita, yang didapatkan bukan hanya BV Bapak Ibu sekalian, bukan hanya banyak fulus. Ya. Maka dari tahun 2006 saya mengajar, kemudian saya juga melakukan saran juga, kemudian saya juga belajar juga. Sampai akhirnya tahun 2009, Pak, kayaknya kita kalau mengajukan sertifikasi syariah sudah waktunya. Bagus, insya Allah kita akan lulus. Setelah kita proses, sebenarnya prosesnya ya dari tahun 2006. Jadi bukan kun fayakun Bapak Ibu sekalian. Jadi ini proses panjang untuk sukses mendapatkan sertifikat syariah. Ya, makanya ya Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu mungkin sudah kaya, di Keling, ya, Bapak Ibu tetap memerlukan karena tidak hanya uang, tapi kepribadian yang namanya mungkin teachable. Harus mau belajar, harus mau tawadhu. Coba bayangkan, Pak Rektor aja mau datang ke acara BOP, belajar lah. Pak Dokter harus mau datang, mau belajar juga. Ya. Bahkan kalau saya ceritakan, ini terakhir cerita saya sebelum tanya jawab. Di Keling itu diajak kita untuk hidup disiplin, taat pada peraturan. Suatu ketika, walaupun saya sebenarnya sebagai Dewan Pengawas Syariah, tapi untuk mengawasi kan saya juga harus datang ke pertemuan-pertemuan. Suatu ketika saya datang kepada suatu acara yang namanya PSM, Partner Sejati Meeting. Peraturan menyatakan setiap yang datang itu harus berseragam case system, ya kan? Saya kan bukan apa istilahnya? Bukan selebriti, bukan sebagai member yang mau belajar sebenarnya waktu itu. Saya itu sebenarnya mau mengawasi. Tapi peraturan menyatakan harus seragam case system. Saya datang Pak, dengan sudah pakai dasi case system. Sudah pakai jas ini Pak ya. Sudah pakai celana hitam. Cuman satu doang saya nggak seragam. Sepatu saya warnanya coklat. Nggak boleh masuk Pak. Tidak boleh masuk saya. Ya. Nah, dalam hal ini bagaimana? Saya harus mengikuti kepada peraturan dan tata tertib. Ya. Kalau ini diizinkan, nanti sistem akan rusak. Ya. Makanya akhirnya apa? Walaupun dengan berat hati dan rada terpaksa, akhirnya saya turun lagi. Oke, saya pamit. Ya. Saya akhirnya beli sepatu baru. Ya. Di toko terdekat dari tempat dilaksanakannya acara itu. Ya. Artinya apa? Kode etik dan sistem disiplin ini harus merupakan akhlak yang ada pada setiap member. Kalau tidak mau mengikuti peraturan dan kode etik, tadi disampaikan oleh semua pembicara, akan terpinggirkan, akan tersingkirkan, karena nggak mau ngikutin sistem, nggak teratur, nanti akan menjadi rusak peraturan kita. Maka oleh sebab itu ada permintaan juga dari manajemen, hendaknya para member ini ada satu koreksi ya, ketika melakukan proses yang namanya edifikasi, ya edifikasi, itu jangan dilakukan suatu proses yang sampai tahapan hulu atau kultus individu. Menghormati orang boleh ya, tapi jangan sampai kadang-kadang ada member-member yang terpengaruh dengan budaya di tempat lain menyebutnya itu misalnya dewa penyelamat, misalkan dia adalah jantung hati kami, padahal bukan istrinya, kan nggak boleh. Nah ini tolong ya, ini permintaan dari manajemen sebagai salah satu koreksi. Kalau melakukan edifikasi itu perlu, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan, karena ini bertentangan dengan syariah. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwasanya Dewan Pengawas Syariah sedang bekerja mengawasi Anda ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya masih ada waktu sekitar 10 hingga 15 menit ya. Untuk hidangan buka puasa udah dipegang semua kan ya? Nah, jadi artinya nanti adzan maghrib kita bisa langsung buka di sini ya. Kita berikan kesempatan untuk tanya. Oh, nggak ada. Oh, waktunya rupanya sudah habis. Jadi karena udah terlanjur satu saja ya, satu saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Amidan yang tadi menyebutkan bahwa sistem MLM ini sebenarnya adalah sudah ada pada masa Rasulullah SAW gitu.
Yang ingin saya tanyakan, sistem multi level marketing pada masa Rasulullah tersebut itu dalam bentuknya itu apa dan bagaimana caranya Rasulullah menjalankan MLM tersebut? Terima kasih. Oke, langsung saja Pak Midan, karena ini satu-satunya pertanyaan, waktunya sangat terbatas. Ya, yang saya maksudkan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu, beliau sudah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern. Prinsip-prinsip manajemen modern itu antara lain terbuka, kemudian terbuka, transparan. Yang kedua, berdasarkan atas kesepakatan para pihak dalam bertransaksi. Jadi undang-undangnya itu kesepakatan. Apa yang di dalam hukum perdata disebut dengan asas servenda apa itu zaman Nabi sudah ada itu. Cuma namanya aja sekarang itu. Nah, yang ketiga tidak ada penjualan uang dengan uang, harus uang dengan barang, dan barangnya itu ada atau jasanya itu ada, gitu loh. Pokoknya beberapa hal yang prinsip-prinsip manajemen modern itu ditemukan oleh Hendrik Fayol ya pada abad ke-19. Sebenarnya pada abad ke-7 itu Nabi sudah melaksanakan sistem manajemen modern itu. Itu yang saya maksud, ya. Mungkin sekarang tambahan ya. Jadi menggambarkan kemiripannya dengan MLM. Kalau Anda mengingat contoh, ada kontrak bisnis antara Siti Khadijah sebagai saudagar besar kepada Nabi untuk memasarkan barangnya. Dan Nabi dalam tarikh itu dijelaskan boleh mengajak orang lain yang dipercaya untuk ikut menjual barang itu. Ini sistemnya sudah berjenjang, tapi ini juga pada level tingkat ketika itu, di mana kondisinya masih sangat terbatas, tapi ada hal-hal yang sifatnya dasar. Yang tadi satu ada kepercayaan, orangnya amanah, kemudian orangnya bisa melakukan kerja keras, dan kemudian bisa menghasilkan sama dengan yang dicapai oleh Muhammad sebagai pelaksana daripada bisnis Siti Khadijah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita mau berpanjang lebar tapi nampaknya sudah hampir masuk waktu maghrib ya. Jadi kami mohon maaf, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti mudah-mudahan bisa kita sambung lagi. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditujukan kepada CS ya, atau nanti insya Allah akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang syariah. Insya Allah masih bisa kita layani melalui email ataupun melalui SMS ya, SMS. Ini kita siapkan biasanya jalurnya. Saya bacakan layanannya 0818 654 479 ya, 0818 0818 654 479. Pertanyaan-pertanyaan khusus tentang syariah ya. Ulang 0818 654 479. 10 angka saja ya, 10 digit saja. Ini nanti insya Allah membantu Bapak Ibu sekalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang syariah di Keling ya. Sayang sekali waktunya sudah habis, masuk waktu maghrib, jadi saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan kita berikan aplaus kepada seluruh pembicara dan kita berikan kesempatan untuk ke ruangan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah. Aplaus yang mulia buat para pembicara-pembicara kita pada sore hari ini. Kiai Haji Dr. Andes Bapak Ihwan Shah, Kiai Haji Dr. Andes Bapak Amidan, Profesor Dr. Bapak Amin Abdullah, dan Ustadz Bapak Sofwan Jauhari SAG LC. Kepada seluruh pembicara dan tamu VIP, kita beri kesempatan untuk
menuju ke ruang yang sudah disediakan. Aplaus yang meriah buat para pembicara-pembicara kita. Baik Bapak Ibu, siapa yang belajar banyak dari pembicara-pembicara tadi? Oke, luar biasa. Segera Bapak Ibu lakukan apa yang beliau sampaikan. Hari ini sudah terjawab. Sudah terjawab begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal pada saat kita presentasi, pada saat kita meyakinkan kepada orang lain. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa Keling adalah perusahaan yang patut kita perjuangkan. Kita bangga berada di perusahaan ini. Sekarang kita sudah tahu bahwa kita sudah syariah. Halalan thayyiban. Dan saya yakin di belakang tadi sudah disiapkan kepada Bapak Ibu ya, hidangan buka puasa. Tapi ada beberapa yang belum mendapatkan aqua gelas. Ya, di belakang sudah disiapkan karena pesertanya cukup banyak. Makanya supaya syariah, ngambilnya jangan double-double ya. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan kolak, tadi ada yang sudah dikasih tanda di tiketnya, bisa mengambil di belakang. Ya, demikian pembicaraan kita hari ini. Selamat berbuka puasa, selamat mengambil keputusan, sukses sampai ketemu di panggung kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.